Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang ke 21 hari puasa Daniel. Hari ini hari ke-16. Selama 21 hari kami akan meditasi firman Tuhan dan mencari debatis Roh Kudus. Karena pasti Roh Kudus dia mau penuh hidup Anda. Dia datang di dunia ini untuk penuh semua hamba Tuhan. Jika Anda hamba Tuhan, Anda harus tahu ini adalah kehendak Tuhan, penuh hidup Anda dengan Roh Kudusnya. Tuhan dia mau engkau menjadi rumahnya, dan oleh kuasanya engkau akan menjadi saksi dari kuasa Tuhan. Dan setelah Anda penuh dengan Roh Kudus, semua orang akan melihat pada karakter Anda, pada hidup Anda. Mereka akan melihat Tuhan oleh hidup Anda. Amin. Sebab ini sangat penting Anda partisipasi di 21 hari ini dengan segenap hatimu. Karena apapun kami akan lakukan pada Tuhan, dengan 100% dari fokus kami, 100% dari dedikasi kami, Tuhan dia berkat. Amin. So mari kita meditasi sekarang di firman Tuhan di kitab Efésios bab 4 ayat 13. Okta berkat. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Okay? So, Tuhan Yesus dia mau penuh jiwamu. Tapi banyak orang tidak menerima Roh Kudus karena mereka berterus lakukan banyak hal Tuhan Yesus tidak salah. Ada banyak orang mereka terus berbohong. Mereka terus tetap di dalam hati mereka perasaan yang salah, pikiran yang salah. Ada banyak orang meskipun mereka ada di gereja, mereka menolak taat suara Tuhan. Sebab ini Roh Kudus dia sangat sedih dengan orang ini dan dia bisa masuk di dalam hidup Anda. Ini sama kami. Kita tak pernah akan berjalan dengan orang dia berterus rancur kami. Benar atau tidak? Jika Anda tahu tentang orang dia selalu coba hancur Anda, membunuh Anda, selalu bicara padamu kata-kata yang buruk padamu, tak baik padamu, pasti Anda tidak mau berjalan dengan orang ini. Benar? Roh Kudus sama. Jika saya mau menerima Roh Kudus, saya harus berbahagia dia. Bagaimana saya lakukan ini? Di saat saya taat suaranya dan saya lakukan apa yang adalah kehendak Tuhan pada hidup saya. Mengerti? Mari kita terus baca. Di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa alasan dia menyegel kita dengan rohnya adalah untuk siap menghadapi hari penebusan, yaitu hari di mana kita akan memasuki kerajaan Tuhan. Sayangnya, banyak orang Kristen tidak memahami hal ini dan berpikir bahwa Roh Kudus adalah sebuah pilihan. Tentu saja tidak. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah masalah kelangsungan hidup dalam iman kita. Karena dialah yang akan membuat kita tetap berdiri sampai hari terakhir hidup kita di bumi ini. Amin. So, Tuhan dia bicara pada kami adalah alasan dia tidak penuh banyak orang. Tuhan dia mencari semua orang
hati mereka suci untuk dia bisa datang dan tinggal. Mungkin anda bicara, saya tidak sempurna. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan dia mencari orang hati mereka tulus, hati mereka mau taat dia. Anda bisa mengerti mengapa Tuhan dia memilih Daud. Saya bertanya padamu, Daud dia tidak sempurna, benar? Dia tidak sempurna. Namun Daud dia dosa dari Daud sangat sulit, sangat besar. Tapi di saat Nabi dia menghardik dia tidak coba memberikan alasan untuk dosa dia. Dia bertobat dan dia mencari dengan Tuhan karena dia tidak mau hilang keselamatannya. Di Mazmur 51 bab 7 ayat 7, Okta berkata, sucikan aku dengan hisop dan aku akan menjadi suci. Basuhlah aku dan aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Okay? So kenapa dia minta sucikan aku dengan hisop? Hisop adalah satu jenis tanaman dan the high priest, imam besar, imam tinggi, dia gunakan ini gunakan ini selama di ritual pembersihan. Ritual pembersihan. So sebab ini dia minta pardon karena dia mengerti, karena dia berdosa. Sekarang jiwa dia kotor. Dia takut hilang keselamatannya. Pada Daud sangat penting tidak adalah taat atau posisinya. Banyak orang mereka tidak mau, mereka takut. Ada banyak orang mereka takut hilang posisi mereka di gereja. Ou banyak orang bicara, jika orang menemukan tapi dosa saya, jika saya mengakui dosa saya akan hilang posisi saya. Orang di gereja mereka akan melihat para saya. Então, tapi Daud dia tidak khawatir tentang posisinya. Dia tidak mau hilang keselamatan. Dan ini adalah jenis hati Tuhan dia menemukan. Oke? Dan ini adalah jenis hati selalu siap untuk taat Tuhan. Meskipun dia berdosa, bahwa dia siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah jenis orang Tuhan memilih. Sebab ini, teman-teman saya, gunakan doa berantai ini di 21 hari puasa Daniel, dan mengambil kesempatan ini untuk datang dekat Tuhan. Jika Anda punya datang dekat Tuhan, engkau akan menemukan keselamatan. Amin. Nomor, saya mau undang Anda karena minggu ini adalah akhir hari dari puasa Daniel. Dan minggu ini adalah hari besar mensucikan. Kami akan berdoa untuk Anda menerima Roh Kudus. Dan di kesempatan ini, di hari ini, kami akan menentukan
kami akan menentukan kami akan semprot hisop, dan kami di semua orang akan datang air dengan hisop, dan kami akan berdoa untuk Tuhan dia mencuci kami dari apapun dosa, dan kami akan menjadi siap untuk menerima baptis Roh Kudus. Amin. So, jika Anda mau menjadi rumah Tuhan, jika Anda mau datang dekat Tuhan, jika Anda mau menjadi satu dengan Tuhan, mengambil kesempatan ini, karena pasti Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Tuhan akan berkati. So, cepat sekarang mari kita membaca apa yang nasihat, karena selama 21 hari kami memberikan pada semua orang satu nasihat untuk mereka bisa lakukan perbasihan Tuhan. So, mari kita baca sekarang. Dan perbasihan rohani dari hari ini adalah media sosial. Bagaimana kalau hari ini Anda melakukan pembersihan mendalam di jejaring sosial Anda? Kecualikan orang-orang yang dulu Anda ikuti dan sekarang sadari bahwa mereka menyebarkan kebencian dan pecahan, mempromosikan hal-hal yang tidak lagi masuk akal bagi Anda untuk dikaitkan atau bertentangan dengan iman Kristen Anda. Ada banyak orang hari ini pikiran mereka kotor karena mereka datang di media sosial, dan jika berbicara dengan banyak orang, dan ada banyak orang mereka tidak orang yang baik, mereka hancur jiwa kami, hancur hati kami. Anda harus melihara apapun Anda melihat, apapun Anda berbicara, karena apapun bisa hancur keselamatan Anda. Ok? Ada banyak orang mereka selalu sibuk dengan media sosial, mereka tidak membaca Alkitab, tidak berdoa, tidak fokus Tuhan. Dengan ini Roh Kudus menjadi sedih, karena pada banyak orang media sosial, dia Facebook, YouTube, ini ada lebih penting dari Tuhan. Jika Tuhan menjadi prioritas hidup Anda, pasti Dia akan penuh Anda. Amin. Fokus ini Tuhan akan berkati. Sebab ini selama 21 hari ini kami berhenti gunakan media sosial kami, dan kami fokus hanya membaca Alkitab dan mencari Tuhan. Lakukan ini meskipun kami dekat akhir 21 hari Daniel, tapi engkau masih ada waktu untuk bergabung dengan kami. Lakukan ini dan Tuhan akan berkat. Oke? Sekarang kami akan berdoa. Persiapkan jiwamu sekarang untuk mencari Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sekarang kami masuk di hadirat-Mu bersama orang ini sekarang. Tuhan, saya yakin di saat kami mulai berbicara dengan Engkau, telinga-Mu sudah dibuka untuk mendengar suara kami. Dan tangan-Mu sudah siap untuk bekerja untuk memberkati orang ini. Karena Tuhan, mungkin orang ini selama 21 hari Daniel, dia selalu mencari Engkau. Dia haus padamu, Tuhan. Dia ada cukup merasakan kosong. Dia ada cukup jauh dari Engkau, Tuhan. Dia mau bertemu Engkau di pagi ini. Dia mau di saat ini menerima hadirat-Mu di dalam hidupnya. Dia mau Engkau penuh jiwa dia dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan.
So dalam nama Yesus Kristus Tuhan, datanglah, buka jendela di sorga, dan mencurahkan hadirat-Mu. Roh Kudus, kami adalah kecil dan lemah tanpa-Mu, tapi Tuhan, dengan Engkau, kami lebih dari pemenang. So datanglah di saat ini Tuhan, dan penuh orang ini di saat ini, penuh hati di orang ini. Oh Tuhan, rangkul orang ini sekarang dengan tangan yang kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, semoga orang ini merasakan di saat ini sukacita-Mu. Datanglah Roh Kudus dan penuh jiwa kami. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Kami memuji nama-Mu. Engkau layak dipuji dan layak disembah. Teman-teman saya sekarang berbicara dengan Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati-Mu, karena ini adalah kehendak Tuhan, dibaptis engkau dengan Roh Kudus-Nya. Ya, berbicara dengan Tuhan sekarang. Ya, dalam nama Yesus Kristus, terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Tuhan, Dia turun di tempat ini, dimanapun Anda berdiri sekarang, dan Dia rangkul Anda. Dia penuh jiwa-Mu. Dia merubah semua kutukan hidup Anda untuk berkat Dia. Haleluya. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah kedamaian dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, sentuhlah orang ini dan perbarui orang ini, Tuhan. Saya memberkati orang ini oleh iman, karena saya percaya Engkau sudah penuh jiwa di orang ini. Dalam nama Yesus Kristus, semua orang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.
persiapkan dirimu. Pada hari Minggu, 22 Agustus, di akhir puasa Daniel, hari besar, mensucikan. Sucikan aku dengan hisop, dan aku akan menjadi suci. Basuhlah aku, dan aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Pada zaman kuno, hisop adalah tanaman yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk digunakan untuk menyucikan peralatan kuil Solomon di Yerusalem. Dalam tindakan iman, kita akan mencampur hisop dengan air suci dan kemudian memercikan ke semua orang dalam bakti kepada Tuhan bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang murni bersama Tuhan. Hari Minggu, 22 Agustus, 10.30 pagi, di Succeeding Life Center, Jalan Dr. Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Acam. Amin. Puji Tuhan. Percaya setelah kita berbicara dengan Tuhan, percaya hadirat Tuhan dia bersamamu di saat ini. Tapi ini sangat penting Anda terus mencari dia. Sebab ini saya mau undang Anda untuk datang hari Minggu ini. Hari Minggu adalah sangat spesial hari. Hari Minggu adalah hari besar mensucikan. Dan kami akan mencari baptis Roh Kudus. Ini adalah hari besar untuk Tuhan Yesus turun di hidup semua orang akan datang. Oke, so bergabunglah hari Minggu 10.30 pagi di gereja kami. Dan saya tahu Tuhan Yesus akan berkat hidup Anda. Oke, dan hari Minggu di pintu di saat Anda masuk, kami akan percikan hisop, air dengan hisop, karena di kuil Salomon mereka imam besar mereka percikan hisop di semua orang untuk mensucikan mereka. So kami akan lakukan sama juga. Oke, hari Minggu ini. So bergabunglah hari Minggu ini 10.30 pagi, pasti Tuhan akan berkatmu. Dan coba membawa satu orang bersamamu hari Minggu ini. Apa yang Tuhan mau dari kami? Dia mau kami menjadi saksi dari Dia. Tuhan mau kami menyelamatkan jiwa. Anda harus mengerti ada banyak orang sekarang mereka jauh dari Tuhan. Secara spesial karena ada banyak gereja mereka masih tutup. Ada banyak orang sebelum mereka kuat, tapi setelah semua gereja tutup, sekarang mereka merasa lemah. Biarkan Tuhan Yesus gunakan hidup Anda. Jika Anda tahu satu orang dia jauh dari Tuhan, mungkin gereja dia tutup, dia menjadi lemah, dan undang orang ini pada gereja kami hari Minggu ini. Okay, datang jika Anda punya mobil atau motor, coba membawa orang ini denganmu. Mungkin Anda akan datang oleh bus dan Anda bisa mungkin Anda akan memberikan uang untuk dia datang, tapi
mari kita berkorban untuk semua orang membawa 1 orang atau lebih orang hari Minggu ini. Oke, Tuhan dia mau menyelamatkan jiwa, tapi dia bergantung padamu untuk menyelamatkan jiwa. So bergabunglah kami hari Minggu dan coba membawa 1 orang dengan Anda. Oke, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Pasti. Oke, dan kami akan akhir pertemuan ini sekarang, ibadah ini sekarang. Tapi saya mau ingatmu, hari ini Senin adalah hari kami berdoa pada keuangan hidup. Jika Anda punya hutang, jika Anda pengangguran, jika Anda punya apapun masalah di keuangan hidup Anda, bergabunglah dengan kami hari ini secara spesial 6:30 sore. Kami akan berdoa untuk Tuhan buka jalan padamu. Tuhan bisa berhasil apapun masalah Anda punya di keuangan hidup Anda. Tuhan mau berkatmu. Oke, percaya dia ada rencana untuk berkatmu. Nah, hari Rabu kami ada pelajaran Alkitab. Kami adalah special firman dari uskup kami. Kami akan membaca dia akan pertemuan di sana di Sungai Yambok. Dia ada satu inspirasi. Kami akan bagikan inspirasi dari uskup kami pada jemaat kami di SAOT Indonesia. Jika Anda mau bertempat secara espírito, jika Anda mau belajar firman Tuhan, bergabunglah dengan kami hari Rabu 11 pagi atau 6:30 sore. Oke? Tuhan akan berkati. Dan jika Anda punya apapun masalah, jika Anda perlu counsel, mungkin Anda mendengar program ini di luar Jakarta, dan jauh dari Jakarta, engkau bisa kirim WhatsApp pada kami dan kami akan counsel Anda. Nama WhatsApp kami adalah +62 813 8873 3409. Lagi +62 813 8873 3409. Mungkin Anda merasa putus asa, Anda merasa depresi, Anda perlu firman dari Tuhan untuk memperkuat imanmu. Dan jangan takut berbicara dengan kami. Kami selalu siap untuk membantu Anda. Amin. Gereja kami selalu buka padamu. Kami tak pernah tutup. Kami bisa lakukan pertemuan dengan tidak banyak orang, tapi kami tak pernah akan tutup gereja kami, karena kami mau menyelamatkan jiwa. Oke, so bergabunglah dengan kami jika Anda bisa. Jika Anda tidak bisa, dan hubungi kami. Oke, kami selalu siap padamu. Sekarang sebelum kami akhir program, menonton kesaksian ini, sangat penting kesaksian ini. Seperti Tuhan dia berkat orang ini, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Kesaksian ini Anda akan menonton sekarang ini sangat kuat, sangat baik. Pasti Tuhan Yesus akan berbicara denganmu oleh kesaksian ini. Oke? Dalam nama Yesus. Dan jangan lupa alamat di gereja kami. Gereja kami Saksidi in Life Center, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamborang, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel Lapan-Lapan, dan di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Oke? Bergabunglah kami, Tuhan akan berkati. Semoga Tuhan Yesus berkati semuanya. Bye bye, God bless you. Sampai jumpa besok. Bye bye. Ribuan orang telah melihat kemiskinan sebagai masalah sosial, tetapi sebenarnya kemiskinan adalah roh yang telah bertindak dan menunda kehidupan ekonomi banyak orang melalui hutang, pengangguran, stagnasi keuangan, kebangkrutan. Senin, di Kongres untuk Sukses,
Banyak orang telah datang dan belajar bagaimana memenangkan roh ini melalui kekuatan iman. Tidak peduli seberapa buruk situasinya bagi iman, pengusaha bangkrut dapat membangun kembali bisnis mereka. Pengangguran dapat mencari pekerjaan dan kembali berproduksi. Orang yang berhutang bisa melunasi hutangnya. Penjual dapat mencapai tujuan mereka. Setiap hari Senin, orang-orang yang menghadiri seminar bisnis belajar untuk mencapai tujuan mereka. Pertemuan ini untuk Anda yang tidak lagi menerima roh kesengsaraan yang bertindak dalam hidup Anda dan ingin menghentikan penghinaan ini. Hari Senin 11 pagi dan terutama jam 6.30 sore di Succeed in Life Center, Jalan Dr. Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di samping Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk makmur, mengatasi krisis, dan memenuhi impian Anda. I wanted to be a demon. I wanted to earn a place in hell. I had already dedicated my life to a specific demon. Everything started going wrong when my parents decided to separate. When that happened, I lost the ground beneath my feet because they were my foundation. I was obliged to stay with my mum. However, she needed to work to provide for us to pay the rent and the bills. Therefore, I grew up in the absence of my father and my mother. Because of this, I realized that I developed an abnormal sadness inside of me and did not feel like being amongst people. I felt like isolating myself. During this period, my mother met a man and started a relationship with him, and she then decided to go live with him. My stepfather used to drink a lot, and he also liked heavy metal, so that helped me to dive headlong into this universe, if I can say that. During this time, he greatly increased his alcohol intake. He used to come home drunk and beat up my mum. As I was already listening to that aggressive and satanic heavy metal music myself, I developed a hatred for him. I no longer wanted to be at home anymore, so I met other people with similar stories as mine. We then started to visit cemeteries, as we no longer believed in God, but rather in demons and in their existence. This was what we wanted to follow. In my mind, I believed that this would bring a solution to my life. I thought that this would help me somehow. We had already gotten involved with Satanism. I was already part of that, and I had dedicated my life to a specific demon, so the first tattoo I got was a homage to the demon. After this one, I had other tattoos because I enjoyed the pain of having a tattoo done on my body. It hurts to have a tattoo, and I enjoyed that pain very much. I enjoyed everything that was related to physical pain. I could taste blood in my mouth, so I was always biting my mouth. I bit my friends' fingers so I could drink their blood. It was totally and completely satanic. I was like that all the time.
I would go out wearing a type of makeup called corpse paint, which is like zombie makeup, and I would go around like this. I wore a bullet belt with the intention of keeping people away from me. I did not want to have people around me. I wanted to be alone. This was because I wanted to become a demon. I wanted a place in hell. That was my intention. It was then that I started to have suicidal thoughts. The heavy metal music I listened to spoke about that. Besides being satanic, the lyrics spoke about ending your life. I would not sleep because I suffered from depression and I saw shadows. I could not stay home, and when I did, I would fight with my mum. She was no longer with my stepfather. However, at this point, I no longer had any kind of dialogue with her. I used to think, I'm a completely empty person, so why should I stay here? When I was out in the streets, my body had an impulse of its own. It would throw me in front of cars and would take me to bridges so that I could try to jump from them. However, there was something inside me that would say, don't do that. There is still a chance for you. However, when I would look back to all I had done, there were no more chances for me. So every time I went out, my mum knew that I would try to kill myself. But I would black out in those moments, and it was as if I was really manifesting. I would have some flashes about what was happening, but I mostly blacked out. I started hating myself because I was not even capable of killing myself. I developed a problem where I couldn't eat. I needed to be on IV fluids because I could not hold anything inside my stomach, not even my stomach fluids. I lost 25 kilos. My mom took me to the hospital and I was admitted so I could be fed with IV fluids through my veins. My mom was always there with me, making purposes, so in her own way, she was looking after me. So she helped me with prayers and by making vows. When I saw that my mom remained firm even after all this, I then thought that I should give it a try because she was always speaking to me. Why not give it a try? I was discharged from hospital and the first thing I did was to go to the church. I was willing to sacrifice because I had sacrificed all my life. I had gone to extremes to achieve bad things, so at this time, I decided I will go to extremes with God too. When I arrived, I spent 2 weeks in the deliverance process, during which I manifested with demons. In the first week I was there, a voice had asked me to get rid of those things. So I thought, well, I will let go of these. I broke all my music CDs. I threw out all what was related to the heavy metal music I liked. I let go of everything that was extreme in my life and that was not good for me. I let everything go. During the week I was going through the deliverance process, I asked an assistant for help. This was so that when I would get baptized in water, that this would not only be a bath, but a real baptism, so that I could kill that old creature. I wanted to change because I was tired of suffering. I had nothing else to lose. I had lost everything already. I manifested for the last time, and on that Friday, I was baptized in water. Immediately. I saw a difference in me because this was a turning point in my life. I lost all the weight I had in me. After I was baptized, I went home happy. On the Saturday, I groomed myself like a bride. And when Sunday came, it was the best day of my life.
I emptied myself. I gave everything up. I understood that I had to be the sacrifice itself in order to know this God. I left it all there on the altar. This was when He came upon my life. It was all so quick because I wanted Him. I strove to receive Him. When He descended upon me, I experienced that peace, the assurance that He was there with me, that He accepted me, that He did not condemn me for anything I had done. It was the best thing that happened to me, and it was much better than I thought it would be. I became another person. I felt like I was embracing God. Today, I can say that the Holy Spirit exists because He took me from nothing. When everyone else was judging me, He accepted me as I was. He changed my life. He transformed me. Today, I am a completely happy person, independent of where I am or what I go through. It is marvelous. Even if we try to describe it, nothing can compare to Him. Nothing. The first person I told that I had received the Holy Spirit was my mom. Today, she is my best friend. How could I have stayed so long away from Him? See how much time I lost. I really wanted to have met Him before. He was there, right in front of me, but I was blind. You to make a new beginning. Mondays, a meeting focused on achieving more in your financial life. Tuesdays, prayers for healing. Wednesdays, a meeting teaching you to develop in your spiritual life. Thursdays, a special prayer for the family. Friday, a service for your spiritual deliverance. Sundays, reconnect with God, the main meeting for your spirit